Halo teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Karir episode kedua. Sekarang gue ngajak ngobrolnya adik gue sendiri, namanya Anggi. Dia corporate communication atau PR gitu, di salah satu perusahaan besar juga. Gue ngajak dia ngobrol hari ini untuk menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin bekerja sebagai public relation, sebagai apa ya namanya, bidang komunikasi lah intinya. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja ngobrol sama Anggi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo Anggi. Hai. Kenapa lu susah banget diajak ngobrol terkait pekerjaan lo? Apa yang membuat lo harus berpikir lebih dari satu kali? Karena takutnya apa yang saya ucapkan nih. Gue aja. Gue aja ya. Jadi takutnya nih apa yang gue ucapin nih salah, terus nanti impact-nya jadi besar. Karena gue adalah orang yang percaya bahwa apa yang gue ucapkan itu ada ujungnya, ada impact-nya. Misalnya kayak gini gue ngomong sekarang. Nanti takutnya orang-orang dia kerja di situ, nanti diasosiasikan, atau dia kan temennya si ini, atau dia kan keluarganya si itu. Jadi kalau salah ngomong nih, gue percaya adalah itu pasti nanti ada ya efeknya gitu. Jadi pengen berhati-hati aja. Ini kan terkait pekerjaan. Berarti sebetulnya kayak yang tadi lo bilang bahwa ini temannya siapa, ini keluarganya siapa, sebetulnya itu nggak relevan karena nggak ada hubungannya nih. Maksudnya ini kita terkait pekerjaan, tapi kalau lo takut ini diasosiasikan bahwa lo mengatasnamakan perusahaan, itu masuk akal. Jadi dalam hal ini lo nggak akan menyebutkan lo kerja di mana? Enggak, karena kan nggak mau nyebut brand. Tapi maksudnya kalau tadi ngomong nggak relevan sih, sebenarnya relevan nggak relevan itu tergantung perspektif orang ya. Kan ada yang tahu saya kerja, ada yang tahu gue kerja di mana, ada yang tahu gue adalah pasangannya siapa, keluarganya siapa, itu kan perspektif orang ya. Dan kita nggak bisa hanya karena kita ngomong kerjaan, jadi hanya kerjaan kita yang kena efeknya. Kayak public figure aja mereka mungkin ngomong tentang kerjaan, tapi perspektif orang bisa tentang kehidupan pribadi dan sebagainya. Jadi di situ aja sih. Jadi ini lebih kepada prinsip pribadi ya, bukan karena lo bekerja di bidang komunikasi di sebuah perusahaan sehingga lo menolak ngobrolin terkait pekerjaan karena lo menghindari. Jadi ini sebetulnya nggak usah tentang pekerjaan pun lo menghindari ngomong nggak penting di depan publik. Iya, tapi apakah ini berhubungan sama kerjaan ataukah karena memang basicnya komunikasi? Maksudnya basic pekerjaan saya komunikasi mungkin ada hubungannya. Okay. Mungkin karena sebagai orang komunikasi kita kita berhati-hati banget karena membangun sebuah reputasi, membangun sebuah brand itu butuh banyak effort ya. Jadi karena jangan sampai rusak sebelanga gitu karena nilas titik. Oke, berarti lo yang di hari ini berhati-hati berbicara, ini salah satu bentukan bahwa lo selama ini bidang pendidikan dan pekerjaan lo komunikasi itu membentuk lo juga? Atau lo iya, pasti. Pasti. Oke. Jadi lo hari ini gue ajak ngobrol karena gue lagi bikin konten yang berbicara tentang karir. Kenapa berbicara tentang karir? Karena di Indonesia seringkali anak-anak, siswa-siswi di SMA, dia nggak pernah tahu mau kerjanya mau jadi apa, sehingga dia salah memilih program studi dan salah memilih pekerjaan. Dan gue ngundang teman-teman gue, termasuk lo, untuk bercerita tentang pengalaman kerja. Diharapkan nanti teman-teman yang nonton, ternyata kerja di bidang komunikasi itu ini. Di episode sebelumnya ada si Iwan, dia bicara tentang akuntansi. Nah sekarang gue ngajak lo untuk bicara tentang komunikasi. Sebelum bicara tentang pekerjaan lo sekarang, SMA lo IPA atau IPS? IPA. Kenapa dulu lo ngambil IPA? Nggak tahu ya, mungkin apakah ini apply ke orang-orang lain. Gue adalah orang yang nggak pernah punya tujuan, nggak pernah punya cita-cita. Jadi kemana air mengalir di situ gue ikut. Ibaratnya kayak ya udah kemana aja. Dan ternyata waktu itu
puji Tuhan nilainya cukup nih buat masuk IPA. Terus kata guru-guru, udah masuk IPA aja. Ya udah. Jadi Masuk airnya aja. mengalir ke IPA karena air yang mengalir ke IPA adalah air-air yang nilainya bagus, sehingga lu ngikut arus yang nilainya bagus ke IPA. Bukan nilainya bagus, nilainya cukup untuk masuk IPA. Waktu itu karena udah masuk IPA aja gitu, karena berasa udah nih nilainya bisa masuk IPA, ya udah IPA aja gitu. Sebenarnya bagus enggaknya kan semua harus bagus ya, tergantung. Tapi kalau waktu itu nilainya cukup buat masuk IPA, akhirnya masuk IPA. Dan lu menyukai IPA? Emang dari dulu lu menyukai IPA? Suka sebenarnya karena gini, kata orang, anak IPA harus logikanya kuat dan sebagainya. Kalau gue menilai diri gue, hafalan gue kuat gitu. Apa aja nggak tahu ya, mungkin kesalahan orang 15 tahun lalu sedikit pun gue tetap ingat kayak gitu. Jadi gue adalah penghafal yang kuat. Di saat orang belajar rumus gitu ya, pelajaran-pelajaran IPA dengan logika gitu, gue menghafal. Jadi bagaimana 1 tambah 1 abis ini harus kemana, itu gue hafal jalannya, runutnya, kronologisnya, sampai akhirnya dapet jawabannya. Tapi di IPA lu ranking di sekolah bagus, 3 besar, ranking 1. Di kelas 1, kelas 2 ranking 1 kalau nggak salah ya. Kelas 3 10 besar. Di luar 3 besar? Ketika di luar 3. Ketika di kelas 3. 3 itu IPA kan? Iya, kelas 2, kelas 3 tuh udah IPA. Oh, lo kelas 2 udah IPA? Oh, oke. Terus waktu dulu SMA, cita-cita lo kerjanya apa? Nggak punya cita-cita. Nggak ada cita-cita maunya IPA atau IPS? Nggak punya cita-cita. Okay. Gue adalah orang yang nggak pernah punya cita-cita, nggak pernah tahu mau jadi apa. Jadi, di kelas 3 deh, di kelas 3. Nggak tahu. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman SMA gue yang ini lihat ini, mungkin dia juga nggak tahu gue kuliah di mana, karena nggak tahu. Okay. Gue bener-bener last minute masuk universitas yang gue masukin, terus jurusan mana juga semuanya last minute. Oke, ketika akhirnya lu lulus SMA, lu milih jurusan apa? Lulus SMA waktu itu jurusannya milih kuliah? Ilmu komunikasi sama hubungan internasional. Oh, lu nggak pernah ada jurusan IPA sama sekali? Enggak. Arsitek, dokter gitu nggak? Enggak, karena setelah kelas 2, kelas 3 itu, ketika orang-orang pengen misalnya teman-teman jadi dokter atau jadi arsitek atau jadi kerja jadi insinyur ya, kayak teknik sipil, teknik industri apa-apa. Enggak deh, kayaknya enggak ke situ. Jadi akhirnya di kelas 3 waktu itu kayaknya apa ya yang asik ya, waktu itu googling kayaknya ini nih hubungan internasional sama komunikasi kayaknya enak nih gitu. Dan enggak akuntansi dan enggak bisnis manajemen, karena memang lo merasa dari dulu kemampuan komunikasi lo kuat, tulisan maupun lisan. Gue ikut tes minat bakat untuk tahu bakat gue, untuk tahu minat gue ikut tes minat bakat. Sendiri atau sama orang tua? Enggak, jadi waktu itu di SMA itu bikin, kalau mau ikut tes minat bakat, waktu itu banyak teman-teman gue nggak ikut, karena mereka udah tahu mau masuk mana, mau kuliah di mana. Waktu itu gue nggak tahu mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa juga nggak tahu, sukanya apa nggak tahu, punya bakat apa nggak tahu, punya minat apa juga nggak tahu. Akhirnya ya udah ikut tes minat bakat gitu kan. Ya udah ketika ikut ada 3 jurusan tuh yang akhirnya keluar nih kayaknya yang paling cocok. Waktu itu yang pertama adalah ilmu komunikasi, kedua itu psikologi, ketiga itu teknik informatika. Teknik informatika? Iya. Teknik informatika. Terus ya udah nih hubungan internasional nggak ada. Padahal waktu itu sudah diterima, nggak tahu ya, zaman dulu sebutannya PMDK di salah satu universitas di Indonesia yang hubungan internasionalnya cukup bagus. Ya udah deh. PMDK negeri apa swasta? Swasta waktu itu. Terus waktu itu mau ikut waktu itu namanya SNMPTN.
ikut nggak ya gitu. Terus itu juga masih maju mundur karena nggak tahu minat bakatnya apa. Waktu itu tulisannya ilmu komunikasi juga cukup kaget karena orang-orang selalu berpikir orang yang masuk atau orang yang terjun di dunia ilmu komunikasi adalah orang-orang yang ekstrovert. Sedangkan sampai detik ini kalau ada tes-tes kayak gitu, Lo selalu introvert? Gue ini introvert yang benar-benar introvert. Oke. Gitu. Dan ternyata setelah kesini ya ternyata beda gitu. Lo mau jurusan ilmu komunikasi kayak lo mau introvert juga Nggak ada hubungan. Ada hubungannya, mungkin ada ya, tapi nggak tahu juga. Tapi kalau bagi gue sih nggak ada hubungannya. Iya. Gue juga kalau disebut ekstrovert introvert, gue juga selalu gitu. introvert. Cuma karena kalau introvert kan soal pribadi ya, maksudnya emosi, feelings, perasaan, bagaimana kita memanage gitu kan, hubungan interpersonal dan sebagainya. Tapi kalau dunia kerja kan profesionalisme dan sebagainya. Betul, apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka gitu. Oke. Kemudian ketika lo pilih komunikasi, lo udah menyadari nggak bahwa komunikasi itu banyak spektrumnya, nggak cuman satu jenis gitu. Komunikasi itu nggak cuman soal dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Orang kan dulu selalu bayangin komunikasi itu jubir, komunikasi itu MC gitu. Enggak sih. Waktu itu akhirnya kan ya udah nih kita putuskan mau masuk universitas ini, jurusan ini. Dan waktu itu semua orang sudah kuliah. Jadi ini karena gelombang terakhir nih, bener-bener gelombang terakhir. Kalau gue nggak ngambil waktu itu, gue nggak kuliah. Jadi udah di gelombang terakhir ini. Ya udah dari situ mulai belajar komunikasi. Waktu itu karena masih kayak, gue kan nggak suka public speaking, gue nggak bisa public speaking, gue deg-degan kalau ngomong depan publik kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya, ya mau nggak mau, udah terlanjur kuliah, udah bayar, mau gimana? Dan there's no way back. Iya. Nah itu dia sebetulnya kendalanya di orang bahwa nggak ada lagi jalan untuk balik kan, tapi nggak semua orang bisa survive sampai akhir itu. Untuk itulah gue bikin konten ini untuk orang-orang yang sebetulnya lu contoh nyata dari sebanyak banget anak-anak di Indonesia sih yang nggak pernah tahu mau jadi apa dan ya udah ngambil kuliah aja kan. Dan ketika lu akhirnya ngambil komunikasi, yang mana ketika SMA lu IPA, lu terkaget-kaget nggak dengan mata pelajarannya? Apa sebetulnya kalau mata pelajaran lu otomatis bisa ngikutin ya? Sebetulnya lebih public speaking-nya itu yang paling susah ya. Tapi nggak tahu ya, kan gue orangnya superstition gitu ya, kayak percaya lah yang gitu. Gue percaya tes minat bakat gue tuh mungkin ada benernya. Jadi gue kayak, kan maksudnya gue percaya nih sih yang buat ini nggak mungkin tiba-tiba asalnya plus gue ngomong ilmu komunikasi kan. Dan mungkin memang sebenarnya gue punya bakat dan punya minat di situ, cuma selama ini gue nggak sadar aja. Oke. Lu tertolong di tes minat bakatnya dong ya. Berarti berbeda dengan kasus orang kuliahnya berbeda dengan SMA-nya karena dia disuruh orang tua. Kan beda ya. Ini kan murni karena memang lu hasil ilmiah tes minat bakat kan ya. Oke. Kalau orang tua kan pasti pengennya gue udah IPA ya, masuk apa kayak yang ada IPA-nya, kayak jadi insinyur, kayak jadi arsitek, kayak jadi dokter. Oke, sekarang kuliahnya. Ketika lu belajar komunikasi yang seperti apa sih? Terus lu bisa jelasin nggak ke yang nonton ini? Komunikasi itu selain yang lu pelajari, ada komunikasi apa lagi sih di dunia kuliah yang lu tahu aja? Kalau komunikasi sebenarnya banyak, seperti ngomong spektrumnya banyak. Kalau di tempat gue waktu gue kuliah tuh ada dua, marketing komunikasi sama corporate komunikasi. Bedanya? Komunikasi perusahaan sama komunikasi marketing ya. Bedanya komunikasi pemasaran itu lebih ke product oriented, how you develop dan how you want people to see your brand. Tapi kalau komunikasi perusahaan pasti lebih ke perusahaan ngomongnya gitu. Secara perusahaan besar company-nya itu. Dan waktu itu kayaknya nggak bisa nih gue pemasaran tuh kayaknya nggak gue banget nih. Gue nggak bisa nih ngomongin brand, gue nggak bisa nih jualan kayak gitu. Ya udah akhirnya waktu itu masuk aja ke komunikasi perusahaan, di mana salah satu waktu itu yang dipelajarin itu adalah public relation itu corporate communication ya berarti. Kayaknya semuanya ada kok. Public relation kan sebenarnya relasi publik ya. Kayak dua-duanya masuk, tapi di komunikasi perusahaan itu adalah salah satu yang dipelajarin. Oke. Gitu. Nah,
Oke, ketika akhirnya lo kerja, lo termasuk orang yang beruntung bisa melamar pekerjaan yang sesuai dengan bidang pekerjaan lo atau gimana? Nah, Atau lo nah pasti itu. PR lo apply atau nggak PR juga lo apply? Waktu gue fresh grade, gue apply semuanya. Dan gue percaya gue adalah salah satu orang yang beruntung, orang yang punya orang yang mendapatkan privilege untuk bekerja di tempat yang gue punya background latar belakang pendidikannya. Gitu. Jadi begitu fresh grade, sebelum wisuda udah diterima di salah satu waktu itu di banking industry, di salah satu bank swasta 10 besar di Indonesia, terbesar di Indonesia. Dan di corporate komunikasinya. Di awal waktu itu belajarnya internal communication, terus abis itu pindah ke public relation. Semuanya sama-sama di corporate komunikasi. Apa tuh bedanya internal communication sama public relation? Sebenarnya itu sama-sama di bank itu, sama-sama di divisi corporate communication. Kalau internal communication, major stakeholder-nya, key stakeholder-nya itu adalah karyawan. Gitu. Jadi lebih banyak berhubungan dengan teman-teman human capital, dengan karyawan ya, employee engagement. Ini internal communication tadi ya? Internal communication. Jadi yang mungkin orang-orang kalau ngomong corporate communication, public relation, pasti jadi jubir, pasti jadi spokesperson. Enggak juga. Ada yang namanya internal communication. Di situ kita banyak berelasi, berkomunikasi, berkoordinasi sama dalamnya perusahaan, internalnya perusahaan. Dan abis itu pindah ke public relation. Sorry. Internal communication tuh input yang lo dapatkan apa dan output apa yang lo berikan ke perusahaan. Lo ngambil apa dan lo berikan apa? Kalau di internal communication, kan kita juga kalau misalnya di sebuah perusahaan gitu, kita punya misalnya media komunikasi internal. Di bank itu ada, dulu gue punya majalah bulanan, gue punya intranet, waktu itu juga ngurusin soal policy yang berhubungan dengan internal communication. Misalnya kita mau mau launching produk. Waktu itu karena di banking industry kan sampai teller juga harus tahu kan. Di operasional harus tahu, tim sales harus tahu. Nah, yang salah satu yang kita urusin adalah gimana komunikasi ini bisa sampai ke mereka tepat waktu, on timely manner, sebelum si produknya launching. Jadi kalau nanti customer tanya, mereka sudah tahu. Walaupun yang nge-training bukan lo? Bukan. Waktu itu kan kita hanya bikin alurnya aja. Ya, betul. Atau kita maintain itu tadi media komunikasi internal. Kita ngomongin ada success story kah, atau ada informasi terbaru kah. Kita bertanggung jawab untuk membuat saluran komunikasi dari atas ke bawah, bawah ke atas, gitu. Terus waktu itu aja ya. Ya, juga untuk bikin acara-acara internal karyawan, misalnya acara tahun baru kah, gitu, atau acara town hall kah, atau apa gitu, acara-acara yang sifatnya untuk karyawan. Gitu. Dan itu lo kerjanya gimana? Daily activity-nya apa kayak gitu? Gue tuh gak kebayang. Kalau sales kan lo daily activity-nya, lo nyari yang mau lu prospek, kalau ini kalau banyak, kalau misalnya dulu waktu awal jadi fresh grade untuk bikin majalah itu kan kita harus ngisi, harus cari yang mau ngisi, harus bantu nulis isiannya, harus proofreading, harus nanti kita mikirin tema editorial plan-nya apa. Jadi jurnalis kecil di perusahaan lo ya? Betul gitu. Okay. Kemudian lo pindah ke public relation. Ya, itu juga salah satu privilege. Kenapa? Karena kenapa itu lo sebut privilege? Privilege-nya tuh letak privilege-nya di mana? Gini, karena kadang menjadi corporate communication, kadang ada orang yang hanya cuma merasakan, nggak hanya sih, ada yang hanya ya merasakan menjadi external communication-nya aja. Gitu. Jadi background internalnya kurang. Nah, kalau gue sekarang gue merasa 360 derajat nih, gue punya bekal experience internal, gue punya background experience eksternal, jadi semuanya nih. Jadi di corporate communication itu hampir separuh cake-nya atau bahkan 2/3 cake corporate communication nih, puji Tuhan udah gue rasain gitu. Oh, yang lo maksud privilege adalah lo mendapatkan kesempatan untuk merasakan 2/3 dari cake corporate communication itu.
Karena Iya. kalau lo ngomong privilege, tadi gue membayangkannya orang tuh kan identiknya privilege itu kan kayak jalan tol apa jalan Enggak. belakang gitu privilege. Oh, enggak. Ini benar-benar kayak sebuah reward Oke. aja. Kalau tadi lo bilang 2/3, supaya jadi 3/3 berarti yang kurang apa tuh? Masih banyak, karena sebenarnya masih banyak spektrumnya. Kayak sekarang nggak tahu ya, kalau di corporate communication sekarang juga kita ngomongin sustainability, corporate social responsibility, terus ada creating share value. Nah, yang gue pelajarin di situ ada, tapi memang belum pernah yang kayak jadi spesialis khusus sustainability, itu belum pernah. Mungkin nanti kalau udah sustainability pernah, mungkin itu makin kuat lagi background corporate communication-nya. Berarti lo sudah mendapatkan 2/3 dari corporate communication itu di perusahaan pertama lo bekerja ya? Lo sudah bekerja di 2 perusahaan. Dengan total berapa tahun lo pengalaman kerja? 8 tahun. 8 tahun. Yang di perusahaan pertama berapa tahun? 4,5 tahun. Oke. Oh, berarti setengahnya lagi sekarang ya. Dari perusahaan yang pertama ke perusahaan yang kedua, jenis pekerjaan apa yang berbeda? Industrinya berbeda. Jenis pekerjaannya sama, corporate communication, tapi industrinya berbeda. Tetapi kan orang pindah pasti ada sesuatu yang advance kan, maksudnya meningkat gitu. Apakah tanggung jawabnya menjadi lebih berat? Kalau ini lu dari kasus lu gimana? Kalau ini secara industri aja udah beda. Jadi punya kesempatan belajar juga. Kesempatan belajarnya dua hal berbeda. Jadi belajarnya baru lagi, tapi tetap didasari dengan ilmu komunikasi. Gitu. Kalau dulu internal komunikasi, terus public relation. Kalau di sini pure corporate communication as a whole. Jadi corporate communication specialist. Jadi lu nggak membicarakan tentang produk atau perusahaan lo keluar. Lu murni dari, lu di yang perusahaan sekarang ini ya, corporate communication, murni internal berarti? Enggak, corporate communication kan internal eksternal. Oh, tadi berarti ya. Berarti terus gimana perbedaannya? Oh ya, yang di perusahaan kedua lu kerjanya di industri? Di industri teknologi, produknya itu ada B2C, B2B. Ya, jadi ada yang langsung ke end user kayak fotografi, skincare gitu, instant fotografi, instant kamera. Kalau B2B-nya ada mulai dari onset, industrial product sampai ke medical devices. Oke, berarti yang external communication-nya lu tuh yang kayak gimana sih? Gue penasaran. Kalau external communication-nya pasti kurang lebih sama. Jadi ibaratnya itu adalah media relation. Berhubungan banyak dengan bikin press release gitu, berhubungan bikin relasi dengan media, dengan jurnalis, dengan teman-teman media dan teman-teman jurnalis, seperti itu. Press release-nya itu ngebuat sendiri atau gimana sih kalau di perusahaan? Biasanya harus buat sendiri, atau kalau memang sistemnya global gitu, misalnya kayak perusahaan MNC gitu ya. Biasanya sudah ada, terus kita bikin, kita localize, sehingga taste-nya jadi taste lokal, bisa di pick up sama media lokal. Lo ketika belajar nulis press release, itu dari kuliah atau gimana? Dari kuliah. Oh, kuliah diajarin ya? Oke. Tapi taste-nya kan pasti beda kan? Paling cuma SPOK-nya, cuma paragraf 1 tuh apa, induksi, deduksi, gitu-gitu. Waktu kuliah jadinya sebenarnya yang diambil adalah logikanya, logika menulisnya, gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti mau jadi public relation, corporate communication, salah satu yang penting itu adalah kemauan kita untuk menulis. Gitu. Selain public speaking ya, salah satu hal yang menurut gue penting di pekerjaan gue adalah menulis. Dan menulis itu nggak gampang loh, harus ada alurnya. Orang kan ngomong tuh nggak pakai alur, dia nggak ngerti juntrungannya kemana, mulainya kemana, dan itu dipelajari, logikanya dipelajari ketika kuliah ya, syukurnya. Ya. Terus ceritain dong pengalaman lo di perusahaan yang sekarang bisa sampai membuat lo ketemu dengan cabang-cabang yang di luar negeri. Itu ketemu antar apa sih? Ketemu dengan kalau di luar, kalau misalnya yang di sekarang gitu ya,
banyak berhubungan dengan teman-teman corporate communication juga di sesama anak perusahaan gitu. Biasanya kita punya meeting gitu, regional meeting untuk ngomongin apa yang lo lakukan di negara ini, apa yang lo lakukan di sana, bisa nggak yang kita lakukan di sana kita lakukan di sini, seperti itu. Dan itu bukan persaingan ya, bentuknya sharing. Enggak, sharing, lebih ke sharing aja. Berbagi pengalaman. Ketemunya gimana? Di room yang seperti apa? Di room, di meeting room kayak biasa. Nggak ada kayak di podium, nggak gitu ya? Oh, enggak. Terus apa? Maksudnya apa yang membedakan bisnisnya Indonesia dengan luar negeri? Kalau bisnis kan sama, karena kan sama-sama anak perusahaan kan. Yang berbeda adalah kadang misalnya nih media relation di sini itu berbeda dengan misalnya di India, di Filipina, atau bahkan di Singapura. Gitu. Media landscape-nya juga pasti berbeda. Gitu. Di situ kita belajar, oh ternyata di negara lain tuh begini, itu bisa nggak ya diaplikasiin di sini? Hal apa coba ada nggak yang bisa lo ceritain? Hal apa yang ada di Indonesia unik banget dan di luar negeri tuh nggak ada tantangannya atau ekosistemnya tuh di Indonesia itu Indonesia banget gitu? Ada sih, cuma nggak mau cerita. Oh gitu, juga ya? Nggak mau cerita. Kenapa orang yang bidang pekerjaannya bukan komunikasi bisa dengan santainya ngomongin tentang job desk-nya, tentang pekerjaan? Karena memang ini tuntutan lo, komunikasi lo harus hati-hati ya. Takutnya lo membawa nama perusahaan ya. Takutnya ada hal-hal yang sifatnya konfidensial, terus tercetus. Ada perbedaannya, ada gitu. Kayak seberapa agresif masing-masing negara, misalnya untuk publish atau circulate press release, kayak gitu, itu beda kan. Terus media landscape aja udah pasti beda. Gimana Singapura, Filipina, atau Malaysia yang tetanggaan sama kita, itu juga beda ternyata. Lo ketemu berapa perwakilan negara? Di perusahaan gue yang sekarang ini sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk yang regional aja nih, regional Asia Pasifik ada 8 sampai 10. Sampai 10 negara. Oke. Terus yang jadi pertanyaan gue kemudian, orang yang ingin bekerja di bidang pekerjaan yang lo lakukan sekarang, perlu ada keterampilan kursus-kursus atau kursus yang khusus nggak sih? Kayak orang desain visual, mungkin dia dari kecil, dari SMA, belajar desain, misalkan akuntan harus ada belajar pajak atau apa. Kalau lu ada nggak sih? Ada, pasti ada. Kalau ada yang mau ikut kayak training menulis, training bikin press release, training apa, semuanya tuh ada. Dan kalau mau ya silahkan. Tapi menurut gue salah satu yang penting juga tuh sebagai seorang corporate communication itu harus mau belajar. Karena benar-benar dinamis aja. Mau bekerja di manapun, perusahaan manapun, pasti ada perubahannya. Kayak sekarang aja nih pandemi. Siapa yang pernah berpikir ternyata pandemi nih, hubungan yang tadinya kalau misalnya kita bikin acara sama teman-teman jurnalis itu biasanya ketemu, sekarang harus online. Itu juga kan suatu perubahan. Jadi benar-benar seorang corporate communication itu harus siap untuk belajar sama memahami perubahan. Jadi nggak hanya berubah, tapi memahami perubahan. Teman-teman jurnalis lo banyak dong berarti? Banyak nggak? Lumayan. Agensi atau jurnalis langsung? Jurnalis. Oh nggak agensi apa gitu nggak ya? Oke. Kemampuan berbahasa asing tetap butuh cuma bahasa Inggris atau sudah mulai ada tuntutan harus bisa selain bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu penting. Jadi kadang kalau misalnya di kantor gue sekarang bikin press release bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Kalau bahasa lain sampai sekarang belum terlalu dibutuhkan di kantor gue sekarang ya. Belum terlalu dibutuhkan. Gitu. Tapi it will be nice to have. Oke. Terus sebagai seorang sebagai seorang corporate communication butuh kemampuan negosiasi nggak sih? Oh ya, negosiasi persuasi. Negosiasi itu ketika apa? Negosiasi kan sebenarnya tuh bukan hanya karena kerjaan lo di komunikasi. Itu kan kayak lo ngomong ke bos lo minta diperpanjang sedikit deadline-nya juga kemampuan negosiasi dan persuasi. Maksud gua berarti antar
perusahaan? Ada nggak sih deal-deal antar perusahaan yang harus membutuhkan seorang corporate communication? Maksudnya deal-dealan? Ya maksudnya ada nggak sih lu berbicara antar corporate communication to corporate communication di perusahaan lain, ada nggak sih? Biasanya kalau dari corporate communication itu biasanya kita bikin joint release. Jadi misalnya 2 perusahaan bikin kerjasama nih, jadi harus bikin joint press release karena dua-duanya bekerja sama, minta dua-duanya ada nama brandnya, dua-duanya harus ditulis tapi dalam satu press release gitu kan, karena kan nggak mungkin bagi sendiri-sendiri. Nah paling ke situ sih kalau mau ngomong dari corporate communication ke corporate communication. Itu lebih kerjasama ya, bukan ada deal-deal yang bisnis terkait bisnis, sama sekali nggak ada ya terkait bisnis ya? Kurang lebih karena sebenarnya gini, kalau pemahaman gue ya, corporate communication itu pasti ujungnya adalah corporate kan, perusahaan, reputasi perusahaan. Tapi tetap aja, but in the end of the day, bisnis harus jalan, bisnis harus bertumbuh, gitu. Oke, terakhir, lo bertanggung jawab ke siapa? Di PR itu di struktur organisasi perusahaan bertanggung jawab ke siapa sih dia rantainya? Kalau reporting line, kalau misalnya sekarang reporting line gue ke GM, ke General Manager. Dan di perusahaan lo sebelumnya gimana? Kalau di perusahaan sebelumnya pernah reporting ke waktu awal, reporting ke manager. Pernah juga reporting langsung ke division head. Sebenarnya sebutannya beda-beda sih. Reporting line itu kan tergantung struktur perusahaan ya. Tapi kan maksudnya PR itu dalam sebuah divisi ada banyak nggak, maksudnya divisi PR? Kalau sales kan ada admin sales, ada ini sales, junior sales, mungkin baru atas lagi. Nah, lu? Oh itu kan tergantung struktur perusahaan ya. Seberapa flat perusahaan itu. Tapi yang pasti corporate communication pasti harus berhubungan, harus banyak berkoordinasi dengan senior management. Gitu kan, karena misalnya kayak di internal communication atau sekarang di corporate communication specialist kita bikin speech presiden direktur ya, kita kan harus koordinasi dengan beliau mau menyampaikan pesan apa atau beliau ada poin-poin apa. Itu lo yang nyiapin, PR yang nyiapin? Iya, kalau di kerjaan gue. Kemudian minimum pendidikan. PR itu apa sih minimum pendidikannya? Kalau kayak psikologi nggak enak, nggak psikolog. Dokter orang pasti pinginnya jadi spesialis gitu. Tapi kalau sales kan nggak juga, maksudnya nggak perlu lo S2 gitu, kayak IT juga sebetulnya nggak butuh S2 banget gitu ya. Tapi kalau nggak ada sih kayaknya. Tapi karena menurut gue semua orang kalau mau ya bisa jadi PR, bisa jadi corporate communication. Asal ya itu dia mau belajar, terutama belajar menulis, belajar memahami sesuatu, terus menuangkannya dalam kata-kata atau menuangkannya dalam pembicaraan quote gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak, udah setengah jam. Gue minta izin gue upload di YouTube ya. Thank you. Ntar gue linkin lu, gue taruh di deskripsi ya. Karena konten ini menjadi nggak kredibel ketika narasumbernya ntar dikira aja orang ini ngaku-ngaku gitu. Karena kan tujuan konten ini gue ngaku-ngaku. Gue harus menginspirasi orang, sehingga yang gue tampilkan harus yang benar-benar sudah punya pengalaman yang cukup untuk menginspirasi orang. Yaudah, thank you ya, dadah. Oke deh, terima kasih banyak Anggi atas waktunya teman-teman. Semoga menginspirasi bagi yang saat ini duduk di bangku SMA atau kuliah dan punya cita-cita jadi corporate communication, jadi PR. Semoga ini bermanfaat. Silahkan diperdalam kemampuan berbahasanya, khususnya menulis ya. Nggak cuma public speaking, menulis itu juga susah banget. Silahkan bagi teman-teman yang punya ide mau ngajak ngobrol pekerjaan apa, silahkan disampaikan, karena memang konten ini gue buat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri masuk ke bangku kuliah atau yang mau bekerja, yang kebingungan, nggak ada teman untuk ditanyain nih, aduh kalau akuntan kerjanya apa ya? Kalau arsitek kerjanya apa ya? Kalau arkeolog kerjanya apa ya? Mungkin di sini ada yang penasaran pengen tahu bidang pekerjaan tertentu atau di perusahaan tertentu, silahkan sampaikan aja, nanti gue cari tahu teman-teman gue yang bisa diajak ngobrol. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.